Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama kami hormati Bapak Kiai Haji Hamdani Anwar. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Istilah kesibukan beliau luar biasa. Beliau menyempatkan diri hadir bersama kita untuk memberikan nasihat kepada kita semua, dan khususnya kepada para jamaah calon haji yang dari Ditjen Migas yang akan berangkat pada tahun ini. Yang kami hormati juga para pejabat direktur atau pimpinan JPT Pratama yang hadir pada kesempatan ini. Ada Pak Direktur Pembinaan Program Pak Hendra Gunawan, Pak Direktur Infrastruktur Pak Agung. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Dan juga kami hormati dan kami banggakan para calon jamaah haji dari Ditjen Migas yang hadir pada pelepasan haji pada tahun ini. Pak Agung Nugroho, Ibu Mafirani, Ibu Ria Iswandini, Pak Direktur Mirza Mahendra. Dia hadir tapi beliau mungkin ada yang kesibukan yang lain, dan juga Ibu Wisik Candet Beliau tidak bisa hadir tapi kita nanti akan doakan juga secara bersama. Bapak dan juga hadirin para jamaah DKM Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama pada siang hari ini setelah kita sholat jamaah zuhur secara bersama. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti acara pelepasan jamaah calon haji dari Ditjen Migas yang pada tahun ini akan diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji kita langsung. Sengaja pada hari ini kita laksanakan secara pelepasan karena menurut informasi insya Allah pada minggu depan tanggal 21 sudah ada jemaah yang akan diberangkatkan Pak Kiai, sehingga kita pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan pelepasan jemaah haji secara bersama, dan kita akan doakan kepada beliau-beliau yang akan mendapatkan kesempatan haji pada tahun ini. Kami tentunya dari DKM dari DKM sebagai ketua DKM dan juga sekaligus sebagai sekretaris Ditjen Migas ikut mengucapkan syukur dan berbahagia atas kesempatan beberapa jamaah lima ya dari jamaah kita yang akan berangkat haji pada tahun ini. Beliau sudah alhamdulillah mendapatkan panggilan dan dapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini yang tidak bisa diberikan atau didapatkan oleh kita semua ya. Kalau kita tidak mendapat panggilan dari Allah, tentunya ini tidak, walaupun kita sudah mungkin dari sisi kemampuan, dari sisi kesehatan dan kemampuan dari sisi harta kita punya semuanya itu, namun kalau waktunya belum mendapat panggilan dan kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita tidak bisa dapatkan. Nah, ini alhamdulillah kelima saudara-saudara kita di depan ini
sudah diberikan kesempatan dan undangan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Dhaifur Rahman, ya, sebagai tamu Allah nantinya akan bersama-sama dengan jamaah yang lain dari seluruh negara akan berkumpul melaksanakan ibadah haji yang luar biasa. Nah, selamat datang nih Pak. Wah, selamat Pak Direktur PGN, Pak Mirza Mahendra sudah hadir dengan kita juga. Beliau juga nanti akan berangkat juga untuk haji pada tahun ini. Itu yang pertama kami ucapkan sekali lagi ucapan syukur dan turut berbahagia kita semua bisa mengantarkan dan mendoakan Bapak Ibu sekalian, dan juga tentunya mendoakan kepada Bapak Ibu yang mendapatkan kesempatan haji pada tahun ini untuk bisa melaksanakan seluruh tuntunan haji dengan sempurna, ya, diberikan kemudahan dan kelancaran, dan semoga setiap langkah-langkah Bapak Ibu sekalian di tanah suci nanti dalam pelaksanaan ibadah haji mendapatkan seluruh yang mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga doa-doa yang dipanjatkan semuanya di istijabah oleh Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir, kemudian semoga Bapak Ibu sekalian bisa kembali ke tanah air dengan keadaan sehat walafiat, membawa predikat sebagai haji dan hajah yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian tidak lupa kami juga sebagai jamaah Masjid Al-Ikhlas di Ciamigas menitipkan doa pada Bapak Ibu sekalian, ya, tentunya kami mohon didoakan keselamatan dunia dan akhirat pada kami semua di sini, dan juga seluruh masyarakat Indonesia tentunya saat ini sedang mendapatkan cobaan yang cukup berat, ya, yaitu situasi global politik yang menimpa tidak hanya kepada kita di Indonesia tapi ke seluruh masyarakat internasional saat ini juga mendapatkan cobaan yang cukup berat. Semoga kita bisa melampaui cobaan itu dengan lulus dan baik, ya. Dan juga semoga kami yang belum diberikan kesempatan untuk berhaji, semoga didoakan oleh Bapak Ibu sekalian nanti di sana kami semuanya nanti bisa diberikan kesempatan berhaji di tanah suci Mekah, insyaallah. Dan tentunya kami juga mohon maaf apabila dari DKM tidak memberikan apresiasi yang lebih dari ini, Bapak Ibu sekalian. Kami sengaja mengundang Pak Kiai Haji Profesor Hamdani Anwar untuk memberikan bekal, untuk melengkapi bekal Bapak Ibu sekalian. Tentunya sudah dipersiapkan sejak awal, namun demikian pada kesempatan ini beliau nanti akan memberikan tausiah yang semoga bisa menyempurnakan bekal yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu saja mungkin yang bisa kami sempatkan dalam yang kami berikan dalam kesempatan pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan kami menyampaikan syukur dan berbahagia secara bersama-sama untuk melepaskan Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik, sempurna, dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah kita telah mendengarkan dari sambutan Pases dan selaku DKM. Selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk sambutan dari calon haji Pak Mirza Mahendra. Pada beliau kami persilakan. Baik. Oh, Pak Agung nih. Tunggu sebentar dulu ya.
langsung tuh. Depan ya Pak. Itu tuh. Ya. Perwakilan haji ya. Perwakilan haji nih. Tadi saya mau sholat mau doanya mau saya lamain tuh Pak. Mau saya lama-lamain biar Pak Agung jadi sambutan tapi kok nggak selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Pak Ses selaku Ketua DKM, Pak Hendra, Bapak Ibu semuanya hadir di sini, rekan semuanya Pak Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah mungkin saya perwakilan nanti ada Pak Agung juga, sekarang ada Mbak Wisi, Mbak Ria, satu lagi siapa Mbak? Berani. Insya Allah kalau memang nanti saatnya memang sesuai dengan kehendak Allah, insya Allah kami bisa dapat berangkat menaikkan sekitar 5 juta. Dan untuk itu saya secara pribadi pun mewakili kawan-kawan yang akan berangkat mengucapkan terima kasih banyak pada semuanya yang akan di sini, Pak Ketua DKM, semuanya. Saya cukup surprise Pak, cukup surprise. Saya pribadi dihubungi oleh Pak Ustadz Firdaus dan ya simpul Pak, kagum Pak ya dengan keluarga yang ada di Migas. Saya masih tetap jadi bagian dari keluarga besar di sini. Nah, buat kami juga di sini mohon doanya untuk menjalankan rukun Islam kita ini, menjalankan mensempurnakan ibadah ini. Mungkin kalau dengan kita ya kita dinikmatin dan insya Allah apa yang kita jalankan di sana nanti menjadi amal ibadah juga, dan tentunya juga buat saudara kami yang belum berangkat insya Allah bisa dapat segera diberangkatkan. Tadi Pak Sas juga menitipkan doa, insya Allah Pak Sas doa yang tentunya semua kondisi kita dapat alami bisa kita hindari, bisa kita tangani semuanya, dan semua kondisi tidak baik kita bisa lewati. Kesehatan itu kita bisa bekerja secara lebih khusus lagi ke depannya. Mungkin saya nggak adil Pak kalau saya sendiri Pak sebenarnya Pak. Tapi balik lagi sekali lagi dari saya itu aja mungkin. Sekali lagi terima kasih banyak buat saudara saya yang ada di sini semuanya di masjid jemaah masjid. Ikhlas ini terima kasih banyak dan mohon selalu doanya, insya Allah selesai menunaikan ibadah dan kami kembali dalam keluarga dan aktivitas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melangkah pada tausiah dan mutasafah, dimohon untuk Bapak Ibu yang di belakang untuk berkenan untuk ke depan, ke dalam, agar yang melaksanakan sholat zuhur bisa lebih leluasa di belakang. Kami persilakan Bapak Ibu yang di belakang atau di luar agar sama-sama kita khidmat untuk mendengarkan tausiah siang ini. Kami perkenankan untuk bisa lebih merangkak ke depan, merapat ke depan. Terima kasih. Baik, kita simak dan dengarkan tausiah siang ini terkait pelepasan haji wajib safar pegawai Dirjen Migas bersama Bapak Profesor Dr. Hamdani Anwar MA dengan tema bekal haji istiqomah iman dan hikmahnya. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua DKM yang terhormat, sekaligus perangkat Sekretaris Dirjen Migas, para pimpinan, para direktur, dan juga hadirin hadirat semuanya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmat-Nya. Dan marilah kita panjatkan salam dan sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapat amanah untuk menyampaikan risalah Islamnya kepada umatnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu sekaligus untuk mengantar beberapa rekan kita untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu Bapak Mirza Mahendra, Ibu Ria Kuswandini, Ibu Wisik Cande Paluti, Bapak Agung Nugroho, serta Ibu Makfironi. Mereka tampaknya terpilih untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini dari Direktorat Migas yang ada saat ini. Allah SWT mensyaratkan dalam salah satu ayat, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrohmu lillahi ta'ala, hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi kewajiban semua umat Islam yang mempunyai kemampuan. Namun ternyata mereka yang punya kemampuan belum tentu mendapat kesempatan untuk ibadah haji. Karena itu Allah mengungkapkan dalam surat Al-Hajj, yaitu ayat 27, wa adzin fin nasi bil haji yaitu karijalan min kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin, yang artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru. Ini panggilan haji yang pada awalnya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliaulah yang pertama kali merenovasi. Jadi sebelum beliau, Ka'bah ini sudah ada. Tapi waktu beliau ke Mekah, maka Ka'bah itu sudah dalam keadaan rusak, dan beliau dengan putranya Ismail alaihissalam merenovasi, membangun kembali Ka'bah sehingga seperti yang sekarang kita lihat. Nah, di sini yang perlu diyakini adalah masalah yang mendorong seseorang untuk melaksanakan ibadah haji tadi. Para ulama mengungkapkan bahwa masalah utama yang menjadi pendorong dari kegiatan adalah iman. Iman itu adalah keyakinan yang ada dalam hati, kemudian diungkapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan. Ini iman. Nah, iman ini menurut seorang sufi atau seorang ulama namanya Jalaluddin Ar-Rumi, hidup pada abad ke-7 atau 8 atau 9 Masehi. Beliau mengatakan iman itu bagaikan layar dari sebuah kapal. Beliau mengisyaratkan ini karena pada masa beliau kapal itu hanya dapat berlayar dengan 2 cara. Yang pertama didayung, yang kedua dipasang layarnya. Sehingga kalau ada layar, maka kapal itu akan dapat bergerak. Nah, demikian pula seorang musyrik ketika memiliki iman yang teguh, yang istiqomah, maka apapun yang dilakukannya
pasti dilandasi oleh iman yang ada. Nah, ini contoh kita di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu diumumkan Kemenhaj bahwa masa tunggu untuk semua muslim di Indonesia dalam rangka melaksanakan ibadah haji disamakan sekitar 26 tahun. Nah, padahal untuk melaksanakan ibadah haji itu diawali harus membayar DP dulu 25 juta. Setelah itu masih diberi waktu Anda mendapatkan porsi, tapi berangkatnya masih sekian tahun kemudian. Mungkin kalau boleh saya bertanya Pak Mirza, mendaftar tahun berapa Bapak? Lalu. Alhamdulillah tahun lalu. Tahun lalu. Kecualian Pak. Luar biasa tahun lalu. Ini haji roda berarti. Kecualian. Haji roda. Kalau Saya nggak beroda Pak. Hah? Nggak roda. Reguler. Di percepatan. Oh, dia sudah tahu daftar ya. Kalau Bagong sama 23. Oh, bisa cepat di sini ya. Cepat. Salah dugaan saya, karena saya menganggap seperti masyarakat biasa. Karena adik ipar dan ponakan saya juga akan berangkat nanti tanggal 22 April. Namun daftarnya sudah 13 tahun yang lalu. Rata-rata demikian. Kalau ibu kapan? Nah, di sini Pak. 2013. Gak ada percepatan. Nah, ini Pak Agung sama Pak Mirza mendapat percepatan luar biasa. Karena sekarang itu jarang. Sekarang daftar, tahun depan berangkat. Itu kalau dulu hanya plus ya. Yang plus dulu itu sekitar 10.000 atau 12.000 dolar. Sedangkan kurs rupiah ketika itu kalau ini dirupiahkan hampir 200 juta, padahal untuk yang reguler hanya 30. Nah, sekarang ada lagi yang furoda. Sekarang daftar musim haji depannya langsung berangkat. Cuma harganya juga sangat mahal. Dari 400 sampai 700 juta tergantung fasilitas. Maka saya duga Pak Mirza tadi kalau langsung berangkat berarti furoda, ternyata bukan. Nah, iman ya. Bapak-bapak, ibu-ibu berkumpul di masjid ini. Pertama untuk melaksanakan sholat dulu berjamaah karena didorong iman. Kalau tidak ada iman, sholatnya nanti aja menyelesaikan ini dulu. Sholatnya nanti aja sendirian lebih enak. Tapi anjuran sholat berjamaah, maka inilah iman yang mendasari gerak kita. Demikian pula ketika ingin mendaftar haji, ibu tadi dari tahun 2013, baru sekarang daftar dan biaya pelunasannya bertambah ya. Sekarang biaya resmi itu 87 juta. Padahal kalau aslinya itu lebih dari 100, disubsidi dari manfaat yang didapat dari setoran DP. Setoran DP 25 juta mengendap sekian tahun dari sekian ribu atau sekian ratus ribu jamaah. Nah, setiap tahun itu ada jasa bank yang bisa digunakan untuk membantu membayar apa itu ONH yang asli. Jadi ONH aslinya itu sekarang lebih dari 100 juta. Tapi karena dibayar dengan manfaat uang yang mengendap tadi bisa turun jadi 87 juta. Nah, ini kalau nggak salah demikian. Kalau salah saya minta maaf. Nah, dari sini karena iman tadilah, walaupun harus bayar mahal,
menunggu lama, kadang-kadang belum pasti, apalagi beberapa tahun lalu ada COVID ya, sehingga 2 tahun dibatalkan pelaksanaan ibadah haji. Saat ini pun masih ragu-ragu ya, apakah perang di Timur Tengah tadi meluas atau tidak. Tapi tampaknya pemerintah Saudi menjamin kalau tidak meluas, asal penerbangan itu langsung, tidak masalah. Kemarin ada teman saya umroh, karena penerbangannya transit di Abu Dhabi, maka nggak bisa pulang. Sampai sekarang masih tinggal di sana terkatung-katung karena travelnya tidak mau mengubah tiket dari transit pada yang langsung. Kalau langsung nggak ada masalah, tapi kalau transit, nah itu yang masalah. Karena di Abu Dhabi dekat sekali dengan tempat perang, khawatir nanti pesawat itu tertembak, sehingga seperti yang lalu ada pesawat dari mana tertembak di Rusia, sehingga jadi masalah. Nah, iman inilah yang menjadi dasar kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Karena imanlah seseorang ikhlas untuk membeli kambing yang setiap tahun naik ya. Sekarang mungkin 3 juta lebih untuk dipotong. Padahal kalau dibelikan dagingnya itu akan dapat lebih banyak ya. 3 juta dibelikan daging kambing dengan dibanding seekor kambing hidup, mungkin dagingnya lebih banyak kalau beli mentah. Tapi karena iman kita, tuntunan agama menganjurkan kurban itu berupa hewan hidup, maka sampai sekarang belum ada orang yang berani mengganti kambing itu dengan daging saja. Ya, saya beli daging aja kalau 150, 20 kilo. Padahal kambing itu misalnya 3 juta, nanti itu antara 25 kilo sampai sekian. Itu berikut kulitnya, berikut kepalanya, berikut kakinya. Sehingga kalau jadi belum isi perutnya yang dibuang, nah, sehingga kalau dijadikan daging nggak sampai 20 kilo. Tapi karena iman, tidak ada yang berani mengubah. Nah, kemudian seorang ulama namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau dari Serang, Banten. Beliau pernah tinggal di Mekah berapa tahun, kemudian pulang ke Banten berdakwah. Tapi ketika itu zaman penjajahan, Belanda tampaknya khawatir karena setiap orang pulang dari Mekah membawa ideologi-ideologi baru yang dapat memprovokasi masyarakat untuk tidak taat pada Belanda. Contoh pertama misalnya di Sumatera Barat ada 3 ulama yang baru pulang haji. Haji Sumanik, Haji Piobang, terus Haji Miskin. Dan ternyata ketika mereka pulang membawa tuntunan-tuntunan Islam yang menganjurkan untuk mandiri, sehingga terjadi perang Padri. Maka sejak itu orang Belanda selalu mengawasi setiap orang yang pulang dari Mekah, sehingga Syekh Nawawi tadi diawasi terus. Akhirnya merasa nggak nyaman, akhirnya kembali lagi ke Mekah dan tidak pernah mau pulang. Di sana beliau mengajar santri-santri yang belajar di Masjidil Haram, tentunya dengan bahasa Arab. Nah, selain itu beliau juga menulis buku-buku dalam bahasa Arab. Di antaranya tentang buku judulnya Qatrun Nada. Di situ beliau menjelaskan tentang masalah iman. Beliau dikatakan iman adalah penggerak utama dari segala kegiatan yang dilakukan umat Islam. Namun beliau mengisyaratkan iman yang ada pada seorang muslim itu terbagi 3. Ada 3 macam. Pertama namanya iman taklidi.
Kemudian yang kedua namanya iman istidlal. Dan yang terakhir namanya iman hakiki. Iman taklidi itu artinya apa? Taklid itu artinya ikut-ikutan. Iman yang munculnya, yang adanya karena hanya ikut-ikutan saja. Tampaknya kalau kita mau jujur, hampir semua dari kita memeluk Islam karena ikut-ikutan orang tua. Sejak kecil sudah dilatih membaca Quran, dilatih sholat, Ramadan dilatih berpuasa, kalau Jumat diajak pergi ke masjid, sehingga yang tertanam agama yang saya kenal Islam. Tapi mengapa harus Islam? Apa kelebihannya? Seringkali kita belum tahu. Dulu saya pernah ketika naik kereta api, di depan saya duduk seorang wanita berkerudung muslim. Tiba-tiba datang orang lain duduk, wanita pula, ngobrol. Ibu muslimah ya? Iya. Ditanya, kenapa ibu memilih Islam? Kok tidak yang lain? Nah, bingung dia menjawab. Wah, dari kecil saya diajarinya Islam. Ya sampai sekarang ikut memeluk Islam saja. Tapi nggak tahu sebabnya. Enggak. Nah, disinilah iman taklidi, iman yang ikut-ikutan. Nah, kita semuanya termasuk orang yang memiliki iman yang demikian. Namun, walaupun iman itu taklidi tetap sah karena diyakini. Cuma ketika diminta, ayo dimaksakan sholat, ditanya kenapa harus sholat, kenapa harus 5 waktu. Wah, yang diajarkan begini, ya sudah ikuti saja. Nah, ini taklid. Kemudian yang kedua, iman istidlali, yaitu iman yang diyakini karena didukung, ditopang oleh dalil akal yang logis, sehingga setiap kegiatan seorang muslim mempertanyakan kenapa saya harus begini, apa yang harus saya lakukan supaya baik. Nah, di situ didukung, sehingga dari situ dia tahu persis mengapa begini, itu ada alasannya. Mengapa saya harus sholat? Karena sholat itu macam-macam. Ada sholat itu tujuannya untuk selalu berzikir pada Allah. Ini paling tidak disebut dalam surat Toba ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nah, di situ Allah mengatakan melaksanakan sholat merupakan tuntunan dari Allah, dan itu salah satu sarana untuk berzikir pada Allah. Kenapa kita dianjurkan berzikir? Karena dengan berzikir yaitu menyebut dan mengingat nama Allah, akan terhubung rohani kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita yakini Allah Maha Baik, Allah Maha Pelindung, Allah Maha Kuat, maka ketika itu seorang muslim yang selalu berzikir merasa terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari situ hatinya akan menjadi tenang. Ini juga diungkapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman itu adalah hatinya akan menjadi tenang karena selalu berzikir pada Allah. Dan ketahuilah bahwa berzikir pada Allah itu akan menjadikan hati damai, hati nyaman, hati tenang. Kalau seseorang hatinya tenang, merasa nyaman, maka dia berada dalam kondisi yang paling menyenangkan.
Seseorang akan merasa tersiksa bila selalu khawatir, gelisah. Bapak-bapak punya putra, punya putri. Putrinya sebelum mulai izin pergi ke rumah teman untuk belajar bersama. Sampai jam 10 belum pulang. Jam 11 belum pulang. Gelisah, telepon anak teman anaknya tadi, tapi nggak nyambung. Wah, semakin gelisah. Sampai jam 12 gelisah. Nah, di situ seolah-olah tersiksa karena ada beban yang mengganjal di hati. Nah, di sini maka ketenangan hati itu selalu didambakan oleh setiap orang. Nah, di antara yang dapat menjadikan tenang hati adalah selalu berzikir pada Allah. Sehingga ketika seorang mengatakan Astagfirullahaladzim atau Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia tahu mengapa harus berzikir demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa coba kalau naik kendaraan misalnya, saat itu jasmani berada di kendaraan yang cukup sempit sehingga tidak bebas bergerak. Ketika terjadi hal-hal sulit untuk melepaskan diri, maka saat berkendara selalu diisi dengan zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hati akan menjadi tenang, sehingga menyetir atau bawa kendaraan lain pun tidak akan gelisah. Nah, disinilah dianjurkan zikir pada Allah. Karena itu kalau kita tahu maknanya, ngerti apa yang dilakukan, pasti akan menambah kekuatan atau kemauan dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Nah, ini nomor 2, iman istidlali, iman yang dilandasi oleh dalil-dalil yang logis, dipahami, dimengerti mengapa seseorang melakukan seperti yang disyariatkan. Dan yang ketiga disebut iman hakiki. Iman hakiki itu adalah iman yang sudah mantap, yang tidak akan dapat tergoyahkan apapun yang terjadi. Nah, kalau iman taklidi, iman istidlali ini kadang-kadang masih bisa berubah, dan dalam Quran sebutannya adalah alladzina amanu. Tapi kalau iman hakiki, iman yang sudah kokoh, dalam Quran sebutannya beda, disebut al-mu'minun. Maka ada ayat qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang benar-benar beriman. Apa cirinya? Cirinya nomor 1, alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang yang kokoh imannya itu kalau sholat mesti khusyuk, karena dia mantap, tahu betul mengapa sholat itu dilakukan. Dan yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang selalu menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini ya. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang akan ibadah haji mesti harus mulai menata imannya. Jangan sampai masih berada pada tingkatan iman taklidi, iman ikut-ikutan. Tapi harus sudah naik minimal iman istidlal. Karena itu nanti akan tahu mengapa saya harus melaksanakan ibadah haji. Saya dulu pernah membimbing haji ONH Plus, dan setelah selesai saya tanya satu orang yang tampaknya intelek, Bapak,
setelah melaksanakan ibadah haji bagaimana yang dirasakan Bapak? Dia menjawab, saya rasa kok ibadah haji seperti main-main aja. Loh, kok main-main Pak? Lah ngapain kita harus tawaf muterin Ka'bah 7 kali berdesak-desakan? Untuk apa kita lempar jumroh? Nah, padahal waktu itu masih sempit, belum sekarang ya. Sekarang itu udah 5 lantai dan dibuat lebar sehingga nyaman. Kalau dulu masih berupa tugu kecil dilingkari tempat batu, kemudian lempar, seringkali yang melempar kuat kena yang seberang. Nah dulu begitu. Ketika tahun 90-an itu demikian, melempar itu yang ke sana kena, karena yang sini melemparnya itu kuat ya. Bismillahirrahmanirrahim, ambil kayak marah itu. Ternyata kalau sekarang alhamdulillah tidak berdesak-desakan lagi dan bisa milih tempat yang longgar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, sehingga tidak menimbulkan kerumunan kayak dulu. Untuk apa kita harus lempar-lempar? Jadi kayak main-main aja. Nah ini pertanda dia tidak mengetahui mengapa harus tawaf 7 kali, mengapa harus sa'i, mengapa lontar jumroh. Karena apa? Dia tidak mempelajari tuntunan-tuntunan syariat atau hikmah di balik kegiatan manasik tersebut. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saya tanya orang, kebetulan jamaah saya dari Betawi, cukup kaya. Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah ibadah haji? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah gimana? Nanti pulang saya gampang kawin lagi. Karena di perkampungan Betawi, orang pulang haji itu mesti apa? Dianggap orang banyak hartanya, dan dia kalau misalnya melamar orang jarang ditolak, sehingga dengan ibadah haji kesannya gampang kawin lagi. Nah yang ketiga ini yang terbaik, alhamdulillah saya baru kali ini menyaksikan betapa jutaan manusia dalam busana yang sama putih itu berbondong-bondong menuju suatu tempat untuk melaksanakan ibadah. Kalau ini tidak didukung iman yang kuat, tidak akan terjadi. Nah di sini iman inilah yang menyebabkan sehingga mereka rela meninggalkan tanah air dalam waktu yang cukup lama. Kalau reguler sampai 40 hari, kalau plus itu dulu cuma 24 hari. Ada lagi yang super plus itu sepekan seminggu aja. Karena ibadah haji itu hanya 5 hari yang penting. Hari wukuf tanggal 9, Yaumul Nahar tanggal 10, Ayam Tasyrik 11, 12, 13. Selesai. Jadi inti haji itu hanya 5. Sehingga ada yang seminggu itu datang, masuk, langsung ke tarwiyah, begitu selesai tasyrik, pulang. Nah ini ada yang demikian. Ini super cepatnya ada. Karena apa? Mereka mengatakan kami banyak harus meninggalkan kegiatan. Kalau lama nggak sanggup. Nah, kalau reguler 40 hari, kok bisa lama? Lamanya itu karena antri kendaraannya. Antri kendaraan. Maka yang paling enak itu kloter pertama, hari pertama berangkat, kota Madinah masih kosong, kota Makkah nanti setelah 8 hari pindah masih kosong. Jadi nyaman ibadah. Kemudian begitu tasyrik selesai langsung pulang. Nah, jadi enaknya di sini kalau dapat kloter-kloter pertama. Jadi kloter terakhir misalnya datang langsung ke Mekah udah penuh jemaah, repot. Nanti setelah tasyrik ke Madinah, nah, baru, gitu ya. Nah ini, nah disitulah tantangan iman bagi para jamaah haji tadi. Apakah ketika menyaksikan manasik yang dilakukan para
hujat para jamaah itu dianggap hanya main-main saja, atau sebetulnya diteliti mengapa manasik haji itu demikian, mengapa tawaf itu harus 7 kali. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah dengan menjadikan tangan kiri kita selalu di depan Ka'bah. Berarti muternya begitu. Beda dengan ke kanan. Kenapa ke kiri? Nah, di situ pertanyaan. Di sini ternyata terjawab kalau bapak-bapak, ibu-ibu membuka mur baut. Kalau buka mur ke kanan berarti dikencangkan ya. Ke kanan dikencangkan. Murnya akan kemana kalau begini? Akan ke bawah. Dikencangkan jadi ke bawah. Tapi kalau ke kiri, mur itu akan naik ke atas. Nah inilah bahwa tawaf dengan ke kiri itu lambang ibadah naik ke atas menuju Allah. Jadi karena ke kiri itu naik terus. Karena itu tawaf mesti para jamaah harus dalam keadaan suci. Kalau ketika tawaf buang air atau buang angin, maka dia harus menepi wudhu lagi. Karena ini satu-satunya manasik yang langsung menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sa'i batal, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Karena itu hanya nampak tilas. Hajar istri Nabi Ibrahim ketika beliau melihat putranya Ismail kehabisan, dia lari ke sofa. Sofa dia tidak mencari air di sofa karena dia tahu itu padang tandus, nggak ada air. Dia naik bukit kenapa? Melihat apakah di kejauhan ada kafilah lewat atau tidak. Kalau ada kafilah lewat, pasti mereka bawa air. Nah, jadi Hajar naik ke bukit Sofa mencari air, bukan seperti itu tepatnya. Naik ke bukit Sofa untuk melihat adakah kafilah yang lewat sehingga kafilah ini dapat diminta air. Nggak ada, dia kembali ke bukit Marwah. Nggak ada lagi, pulang lagi sana terus. Nah, itu ya. Nah, di sini ada filosofinya tadi. Kalau ke bukit Sofa, Sofa itu dari bahasa Arab namanya sofin. Sofin itu artinya jernih, bersih. Ini isyarat. Sa'i itu artinya berusaha. Kalau ingin berusaha, kalau ingin bekerja, mulailah dengan hati yang bersih. Jangan dikotori oleh keinginan-keinginan yang buruk. Nah, kemudian setelah dimulai dengan hati bersih, dengan berdoa, berjalan menuju Marwah dengan lari-lari kecil untuk menunjukkan kesungguhan dalam berusaha. Marwah artinya apa? Marwah itu dari rawiyah yang artinya kenyang. Artinya jangan berhenti sebelum hasil yang diinginkan tercapai. Kalau sampai sana belum tercapai, ulang lagi, ulang lagi. Nah, dari situ ya. Sehingga dengan demikian Marwah, Sofa, Marwah ada filosofinya bagi kita agar ibadah haji ini dapat berhasil dengan baik. Maka landasi mulai dengan jiwa yang bersih. Saya ingin ibadah haji lillahi ta'ala, bukan karena politik, bukan karena partai atau apa-apa lainnya lagi ya. Jadi kalau di sini ASN nggak ada yang berpartai ya, karena nggak boleh. Nah, dengan demikian disinilah keimanan yang ada pada kita itu diharapkan betul-betul akan mewarnai segala hal yang akan dilakukan. Jangan sampai ibadah haji tadi dikotori oleh keinginan-keinginan yang lain. Kalau dulu pada waktu saya masih kecil, paman saya itu ibadah haji. Waktu itu masih pakai kapal ya. Bawaannya banyak. Saya tanya, yang dibawa apa om? Ini saya bawa saung
sarung itu 2 koper besar. Untuk apa sarung? Nanti saya jual di sana. Jadi nanti saya jual dan saya akan dapat untung yang dapat menutup biaya haji. Jadi ini hajinya sudah diisi, diselingi dengan bisnis. Boleh nggak? Ya boleh saja. Karena ternyata selama ini ada penelitian, jamaah haji yang paling senang belanja itu dari Indonesia. Dari Indonesia, ya. Sehingga kalau orang Indonesia jarang ke sana, itu mereka akan berkurang. Dan untuk ibu-ibu, biasanya orang Arab itu akan memanggil ibu Siti Rahmah. Rahmah itu sebenarnya kasih sayang, tapi Siti Rahmah itu artinya panggilan yang merendahkan. Maka kalau dipanggil Siti Rahmah, jangan menengok. Nah, bangsa Indonesia, wanita Indonesia nggak tahu menengok sambil senyum-senyum. Nah, ini nggak baik ya. Maka ibu-ibu nanti kalau dipanggil Siti Rahmah nggak usah diladeni. Nah, ini karena mereka merendahkan kita. Yang manggil pelayan toko. Pelayan toko itu bukan orang Arab asli, orang Bangladesh, orang Yaman, orang mana. Mereka seringkali demikian. Ya, karena itu mantapkan niat, perkuat iman dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji tadi, betul-betul atimul hajja wal umrota lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridho. Sehingga ini akan mantap bila iman kita minimal pada level 2, iman istidlal. Syukur kalau sudah pada iman ketiga, iman hakiki yang mantap, tidak tergoyahkan oleh apapun. Nah, ini iman hakiki. Sehingga dengan demikian para jamaah, Pak Mirza, Pak Abdul, dan ibu-ibu juga akan dapat memantapkan imannya tadi, sehingga akan menjadi baik. Nah, saya kira karena sudah lewat jamnya ya. Baik, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabruran wa sa'yana sa'yan maskuran wa dzambana dzamban maghfuran wa tijaratana tijaratan lan tabura. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksirana ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura. Ya Allah, jadikanlah ibadah haji kami sebagai ibadah yang mabrur. Wa sa'yana sa'yan maskura, dan upaya perjuangan yang kami lakukan selama ini menjadi upaya yang selalu mensyukuri nikmat-Mu. Wa dzambana dzamban maghfura, dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Dan yang terakhir adalah
wa tijaratan lan tahu, dan kegiatan bisnis kami, perdagangan kami bukanlah perdagangan yang merugi, tapi memberikan keuntungan baik lahiriah maupun batiniah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah untuk sabar siang ini, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi kita semua, khususnya bagi calon-calon haji dan pemirsa, Pak Agung, Bu Bang Fironi, dan yang lainnya. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan ada dalam kelancaran dalam ibadah hajinya, dan doakan juga kami agar bisa menyusul untuk melaksanakan ibadah haji. Untuk itu, untuk ada kejenengan hati untuk bisa melaksanakan ibadah haji ini, mari kita akhiri kegiatan ini dengan saling musyafahah dan mohon izin bagi jalan haji, Pak Mirza, dan yang lainnya untuk bisa keliling. Jadi kita yang berdiri, silakan Bapak Ibu untuk berdiri, dan jalan haji untuk bisa keliling saling musyafahah. Labbaik Allahumma. Biar lebih mendekat aja Pak, lebih ke depan, biar agak kejauhan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak. Kita lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, Ibu-ibu di belakang. Ada ibu yang belum disapa Pak Mirza. Para calon haji, kalau berkenan foto dulu ya. Mbak Mira, Mbak Arya, Pak Mirza sama Pak Agus, foto dulu. Yang depan.